Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 31 Mei 2021. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian boleh terus mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan yang mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita hari ini sampai pada kitab 2 Samuel pasal yang ke-19. Mari sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, mengucapkan syukur terima kasih hari yang baru Tuhan percayakan pada kami, dan kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengerti makna apa yang kami baca, dan Tuhan menolong kami juga untuk kami dapat menerapkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pasal yang ke-19 ini kita mau belajar bagaimana hati seorang ayah, hati seorang bapa yang sangat sedih tak kala dia harus kehilangan anak yang dikasihinya. Hati seorang bapa mana yang tidak akan sedih ketika melihat perilaku anak kandungnya yang semata-mata hanya mendatangkan duka cita. Beberapa orang bapa di dunia ini mungkin saja bisa merasa sakit hati dan memutuskan hubungan dengan seorang anak yang berperilaku demikian. Namun apakah ia bisa melupakan anaknya? Tentu saja tidak. Sejahat apapun perilaku anaknya, ia tetaplah seorang anak yang memiliki hubungan batin dengan bapaknya. Demikian kita mengenal hubungan Daud dengan Absalom anaknya. Absalom telah berperilaku kurang ajar dengan memberontak dan memperlakukan bapaknya Daud. Hal ini jelas memilukan hati seorang bapa, yakni Daud. Tetapi sebagai seorang bapa, ia tetap mengasihi anaknya walaupun anaknya telah memberontak dan mempermalukan dirinya. Kalau kita perhatikan, kemenangan para prajurit Daud tidaklah membuatnya bersorak-sorai dan dengan sukacita merayakan atas kemenangan Daud terhadap Absalom. Tetapi sebaliknya Daud merasakan duka cita yang mendalam karena kematian Absalom. Daud menangisi kematian Absalom sampai-sampai tangisannya dan ratapannya terdengar begitu keras di telinga para tentara yang berperang untuknya dan yang telah menyelamatkan nyawanya dan keluarga Daud yang lain. Sehingga para pahlawan dan prajurit Daud yang telah berjuang menyelamatkan nyawanya dan keluarganya merasa tindakan Daud ini telah mempermalukan mereka yang telah menyelamatkan nyawa Daud. Namun begitulah hati seorang bapa yang telah ditinggalkan oleh anak yang dikasihinya, sekalipun sekali lagi anaknya telah memberontak dan mempermalukan Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kasih Daud terhadap Absalom, dengan tulus menerima Absalom. Sampai-sampai kalau kita perhatikan di pasal yang lalu, sesungguhnya para prajurit ketika bertemu dengan anak muda itu, anak muda yang dimaksud adalah Absalom yang telah memberontak, janganlah sampai dibunuh. Saya meyakini bahwa perkataan Daud untuk meminta kepada prajuritnya, karena Daud tidak diminta untuk ikut berperang, ya. Kalau dia berperang dan ketemu dengan Absalom, pastilah Daud akan melindungi. Dan sesungguhnya mungkin juga terjadi akan berbahaya bagi Daud ketika Absalom, anak muda yang sudah kalap ini, tetap membunuh ayahnya. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan Daud begitu mengasihi Absalom, dari upaya mencegah para prajuritnya untuk membunuh Absalom. Demikian juga sampai pada akhirnya Absalom pun pada akhirnya terbunuh
Daud menangisi anaknya sedemikian dalam duka cita yang dialaminya. Bapak Ibu Saudara, hati Bapa yang ditunjukkan Daud mengingatkan kita kepada hati Allah kepada umatnya, hati Allah yang kita sebut sebagai Bapa kita. Sejujurnya kita tidak pernah berhenti memilukan hati Bapa dengan pelanggaran-pelanggaran, baik kelakuan kita, baik tutur kata kita, yang kadang-kadang kita hanya ingin berkat-Nya saja, kita hanya ingin keselamatan yang disediakan Tuhan saja, tetapi perilaku kita, tutur kata kita masih tidak pernah berhenti untuk memilukan hati-Nya. Demikianlah Allah juga tidak pernah berhenti memikirkan, demikian mencari kita. Allah berharap agar kita kembali pada pelukannya dan mau mengampuni kita tak kala kita menerima ajakannya untuk kembali dan bertobat dan menerima Dia. Sampai kapanpun kita perhatikan bahwa Allah yang mengasihi kita begitu setia menanti kehadiran kita. Hati Bapa berlimpah dengan kasih dan pengampunan. Apakah kita bersedia menanggapi kasih setia Bapa, mengakui semua pelanggaran dan menerima anugerah-Nya? Bapak Ibu Saudara, selagi masih ada kesempatan, mari kita pergunakan kesempatan untuk bebenah diri. Ketika kita menyadari bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan masih jauh dari kesenangan Bapa kita, dengan segeralah kita datang kepadanya yang telah memilukan hatinya, supaya kita beroleh pengampunan, supaya kita diterima sebagai orang-orang yang telah meninggalkan segala apa yang tidak menyenangkan dan memilukan hatinya, dan berbalik untuk mengikuti apa yang dikehendaki olehnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Absalom tidak ada kesempatan untuk bisa bertobat dan menyenangkan hati ayahnya sampai dia mati, tetapi demikian Daud memiliki ketulusan dalam mengasihi anaknya, walaupun si anak ini telah memberontak terhadapnya, bahkan melakukan kudeta untuk menggulingkan ayahnya sebagai seorang raja. Tetapi hati Daud tetap mengasihi. Demikianlah hati Bapa mengasihi kita yang boleh dibilang pemberontak, karena tidak mau hidup menurut akan firman Tuhan, tidak mau dengar-dengaran. Terhadap firman Tuhan kita cari yang enak untuk kita. Kita mencari berita-berita kebenaran firman Tuhan yang hanya untuk menyenangkan hati kita. Tetapi kita tidak pernah berpikir dan tidak melakukan apa yang sebenarnya sudah saya lakukan ini memilukan hatinya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama bertobat selagi masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki tingkah laku kita. Jangan terus memilukan hatinya. Walaupun dia begitu setia menanti kita, dia begitu setia menyatakan kasihnya. Tetapi janganlah kita menggunakan kesabaran Tuhan dengan hidup semau kita sendiri dan melakukan hal yang sia-sia. Bertobat dan segera kembali kepada Tuhan dan mengikuti apa yang Dia mau, sehingga Tuhan dimuliakan dan hidup kita pun mengalami damai sejahtera dan sukacita, karena kita melepaskan segala dosa dan kelakuan yang memilukan dan berbalik kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga saya secara pribadi. Mari kita berdoa mengucap syukur. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih hari yang baru Tuhan berikan pada kami. Firman yang begitu menyentuh hati kami. Mampukan kami untuk senantiasa hidup sesuai dengan yang Engkau senangi, sesuai dengan Engkau inginkan. Mampukan kami ya Tuhan. Ketika kami masih menyimpan dosa,
Ketika kami masih larut dalam kehidupan yang hanya untuk kepentingan diri kami sendiri. Pada pagi hari ini kami mau bertobat dan mau meninggalkan semuanya itu. Meninggalkan setiap perbuatan dan perkataan yang memilukan hatimu. Terima kasih Tuhan. Inilah komitmen kami pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk melaksanakannya. Doa syukur atas firman Tuhan kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.